Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Gustining Rahayu, NPM 1946021023. Saya akan menjelaskan dampak dari pandemi COVID-19. Hingga saat ini, pemerintah masih memberlakukan langkah pembatasan sosial atau social distancing dalam meredam penyebaran virus corona yang telah mewabah. Sementara, untuk meredam dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan, pemerintahan telah menyiapkan sejumlah insentif demi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya insentif perpajakan untuk sektor-sektor terdampak, relaksi kredit untuk masyarakat terdampak, dan banyak lagi. Dalam situasi begini harus fokus pada akar masalah, yaitu wabah virus corona itu. Jadi segala daya diarahkan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kalau virus corona itu bisa dihentikan, maka berbagai persoalan ekonomi akan berhenti dengan sendirinya. Teman-teman dan semuanya, kita semua dirundung dengan yang namanya corona. Corona sendiri adalah nama sebuah virus yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa dibilang dengan COVID-19. Dan baru-baru ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemik di seluruh dunia.
Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina, dan mampu menaklukkan dunia hanya dalam beberapa bulan saja. Dan saat ini, angka tertinggi penderita COVID-19 dipegang oleh negara Italia dan Iran. Lalu bagaimana sih virus ini bisa masuk ke Indonesia? Kronologi munculnya virus corona di Indonesia berawal saat adanya kontak terhadap kasus 1 bertemu dengan warga negara asing asal Jepang yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian kasus 2 terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya yang kasus pertama yang sedang sakit. Lalu setelahnya banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merebaknya virus corona di Indonesia. Lalu pada tanggal 22 Maret menurut Kemenkes RI hingga saat ini sudah ada 514 orang positif COVID-19. Dengan kasus yang sebanyak itu kita juga harus takut, tapi jangan panik. Setiap hari ada aja kasus positif COVID-19 ini. So, kalau udah sampai sini, kita harus gimana sih? Di sini gue bakal menginformasikan apa sih gejala COVID-19 ini. Diketahui melalui CDC, orang yang mengidap COVID-19 ini memiliki gangguan seperti demam, batuk, dan sesak napas. So, kita sebagai manusia pastinya ingin mencegah penyakit itu ya kan? Nah, terus di sini gue bakal kasih tahu ada beberapa cara bagaimana melindungi diri kita terhadap virus corona ini. Yang pertama, basuh tangan kalian. Nah, kapan aja sih kita diharuskan cuci tangan? Yang pertama, setelah batuk dan bersin. Yang kedua, setelah kontak fisik dan orang sakit. Yang ketiga, sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, setelah memegang hewan. Yang kelima, setelah memegang fasilitas umum. Dan yang keenam, setelah berkendara. So, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Terus yang kedua, pakai masker. Nah, masker ini bisa mencegah kita untuk tertular dari orang lain atau mencegah kita menularkan diri ke orang lain. Yang ketiga, social distancing. Nah, apa sih social distancing itu? Nah, kita itu diterapkan dengan menghindar dari kerumunan orang. Jika kita keluar rumah, kita juga harus memberi space terhadap diri kita dengan orang lain. Terus, ini membuat penularan virus lebih minim untuk terjadi. Dan yang keempat, makan makanan yang matang. So, taatilah tata cara ini agar kalian bisa terhindar dari penyakit. Kalian ngelakuin ini gak hanya untuk diri kalian sendiri aja kok, tapi juga untuk keselamatan orang lain juga. Oke? Bagaimana dengan kebijakan moneter? Sudah banyak saya kira yang dilakukan pemerintah. Beberapa kali bunga diturunkan, giro wajib minimum diturunkan. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kur, stimulasi kredit di bawah 10 miliar. Restrukturisasi kredit tanpa melihat plafon kredit. Ini sudah cukup baik yang pemerintah lakukan. Inti masalah bukan pada semata-mata faktor pemerintahan, demand side. Bukan karena orang nggak punya uang tidak beli tiket pesawat. Bukan karena tidak ada uang untuk pergi ke mall. Bukan karena terlalu miskin sehingga wisatawan anjlok. Tetapi semata-mata karena orang tidak berani keluar rumah karena taruhannya adalah nyawa. Terserang virus corona. Beda dengan krisis ekonomi tahun 2008. Pada waktu itu memang terjadi kekeringan likuiditas akibat skandal mortgage di Amerika Serikat sehingga sektor keuangan kita sakit. Maka obatnya adalah ekspansi moneter maupun fiskal. Sekarang ini faktor penawaran supply side menjadi faktor yang sangat krusial. Produksi berhenti karena karyawan tidak bekerja akibat ancaman corona. Bayangkan moneter yang terlalu longgar, uang beredar dengan tetapi barang tidak ada yang karena produksi berhenti. Yang terjadi adalah hiperinflasi, yang diuntungkan adalah para penimbun. Untuk itu, sisi produksi harus dijaga, jangan sampai semua buruh di rumahnya. Nanti barang yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia, itu juga berbahaya. Bayangkan kalau ada kondisi begini, kebutuhan pada pokok tidak tersedia. Untuk itu, proses produksi pabrik-pabrik harus dijaga. Pemerintahan bisa membantu keamanan para buruh bekerja, dilengkapi dengan alat APBD yang memadai. Jadi yang memerlukan APBD bukan hanya tenaga medis, tetapi mereka juga yang bekerja menjaga ekonomi produksi juga dipikirkan meskipun dengan standar yang lebih rendah sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.